Wa mimma yadullu ala dhammil hikdi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu laisa bihuqudin. Jadi ketika di antara hal yang menunjukkan tercelaknya dendam adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin itu, kalau memang kita mukmin, itu bukanlah pendendam. Nah, jadi kalau ada ciri-ciri tadi itu yang kita sebutkan, kalau nempel masih atas sifat-sifat tersirat tadi, ini berarti ada virus-virus hikd, ada virus-virus dendam. Dan seorang muslim ini, seorang mukmin itu bukan berkarakter pendendam. Dia adalah karakter pemaaf, wal afina 'anil nas. Ini sebagaimana asma daripada Allah adalah Maha Pemaaf. Jadi kalau kita mendapatkan predikat mulia dari kita memaafkan, meridhoi orang, kita bakal mendapatkan predikat yang tertinggi. Ya, orang-orang yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sampai ada perasaan-perasaan dari ciri-ciri tadi, ya, dari berbagai macam yang kita sebutkan, nah ini harus kita hapus dengan cara istighfar, harus kita telaah lagi bahwa sesuatu yang tidak mengenakkan dalam hidup, ada kalanya itu bentuk ujian hidup kita. Ya, ada kalanya itu bagian dari peranan Allah ingin menggembleng kita pada porsi kesabaran yang memang kita lagi jalani. Ya, ada beberapa penelitian, bila orang memiliki satu rasa marah kepada seseorang atau kepada sesuatu, ya, yang dia keselin, nah ini akan menimbulkan atau memakan beberapa organ, satu sistem dalam tubuhnya itu rusak. Ketika muslim dianjurkan untuk memaafkan, berarti kan ada obat. Sebenarnya anjuran itu Allah dan Rasulnya waktu ngasih tahu kita dalam keadaan marah, keadaan yang alamat-alamat dendam di situ, itu dikasih tahu obatnya, jangan diterusin. Mukmin nggak begitu. Ente kalau begitu, ente berpenyakit entah. Coba pikirin nikmat Allah yang jauh lebih besar dan agung serta mulia yang ente dapat dan dikelilingi dalam kehidupan. Ini salah satu apa? Salah satu obat. Anjuran nikmatnya agama kita, membelai kita, itu ngasih terus. Ngasih obat. Supaya apa? Supaya kita ini bisa panjang, bisa tenang, bisa bahagia menjalani semua aspek kehidupan. Karena jauh lebih penting kita terusin hidup. Pengen ya? Islam pengen kita biar panjang umur. Ya. Islam itu pengen kita biar panjang amal, bukan panjang umur doang. Orang kalau berpikir tenang, ibadah tuh enak. Tapi coba dah, maaf aja, kita masih bersifat manusia kan. Kita kalau lagi marah coba ibadah. Kacau tuh, kacau bacaan. Adapun dia mintanya jadi acak adul. Ya Allah, habisin dia. Bukan musuh Allah padahal. Baru kesalahpahaman. Beda nih kalau sama Yahudi emang udah karuan kita doain, hancurin, ya, cerai beraikan mereka, tarik dari sulbinya. Sampai begitu, sampai kesel banget kita kalau berdoa, gemes gitu. Karena kita ngelihat sendiri dari kacamata nyata dalam kehidupan. Pantas didoain begitu. Nenek-nenek, aki-aki, anak kecil semua dibantai-bantain. Yang rumah sakit dibantai kan pantas. Kita minta sama Allah lumat habis mereka. Lah ini enggak. Marah sama saudara sendiri. Yang kadang-kala juga cuma salah paham. Kadang-kala cuma miskomunikasi. Dia juga belum tentu paham banget apa yang ente maksud. Dia belum tentu banget paham hukum itu sendiri. Nah ini, untuk merawat kita, coba perhatikan. Ente kalau mau tahu ya, perhatikan orang-orang yang umurnya panjang dan tenang hidupnya. Ente perhatiin dan tanya, wawancara kalau perlu, rekam. Jadikan itu dakwah penelitian real. Ente punya kajian misalnya. Coba, pasti nih Al-Fakir bisa memastikan karena udah beberapa kali kita menemui hal yang sama. Pasti beliau ini orangnya punya sifat pemaaf dan cenderung ingin tenang dalam hidup. Gitu. Ya ini salah satunya apa? Supaya kita hidup tenang, supaya kagak bikin apa? Kagak bikin kita gelisah yang akhirnya jauh dari penyakit. Itu yang kita pingin. Coba kalau kita meneliti orang-orang dan ahli surga itu yang kita pernah dengar kisahnya ya kan, seringkali lalu dalam kita punya pengajian. Ahli surga itu ketika diselidiki sama para sahabat, Nabi kan pernah ada cerita singkatnya ya. Itu lewat.
ahli surga dikit lagi lewat. Ya, sahabat kan penasaran, ya. Akhirnya diselidikin. Penasaran begitu, pengen tahu apa sih kegiatan yang dibilang beberapa kali nih yang dibilang nih ahli surga. Pas diselidik ternyata apa? Ternyata amalannya biasa aja. Ya sembahyang malam ya biasa, kagak sampai puluhan, sampai kakinya bengkak-bengkak juga enggak. Ya sholat jamaah, ya kan? Ya terus ibadah-ibadah seperti biasa yang biasa muslimin sahabat lain lakukan. Lalu apa spesialnya? Sampai ditanya, diselidikin, yang sahabat ini menyelidiki ini, apa pengen tahu apa sih yang spesial? Enggak kelihatan. Kayaknya nggak ada yang spesial. Akhirnya ketika malam ketiga atau malam berikutnya itu ditanya, sebetulnya apa sih yang kau lakukan? Sampai mana Rasulullah mengatakan engkau adalah ahli surga? Yang nggak ada, cuma begini aja. Gitu. Ternyata apa? Ternyata beliau adalah mempunyai sifat pemaaf. Yang beliau ceritakan, aku tidak akan memejamkan mataku sebelum aku memaafkan orang-orang yang ada di sekelilingku di waktu siang hari. Jadi setiap hari dia ibadah untuk menenangin dirinya, memaafkan orang-orang yang dalam kehidupan dia keseharian itu. Itu dalam 1 hari, 2 hari, berarti 1 hari aja dia udah lepaskan diri, apalagi yang tahunan. Nah kita kan enggak. Kadang-kadang yang tahunan masih inget-inget. Ini salah satu yang membuat ahli surga ya itu menyentuh ya dari tidak adanya rasa dendam pada dirinya dan selalu mempunyai sifat al-afwu 'anil nas, memaafkan kepada sesama. Walaupun ini yang satu amalan yang mudah untuk didengar dan diucapkan, ini berat diamalin, benar-benar berat. Semua kita punya koneksi, ya, koneksi kemarahan, koneksi dendam, koneksi gergetan gitu, kita punya semuanya. Karena emang kita ini hidup bersama dengan apa? Bersama dengan nafsu. Kita bukan naruh nafsu di lemari, nggak keluar-keluar. Nah, kita masalahnya nafsu kita ini kita ajak jalan kelilingan tiap hari kita pakai. Nah, ini memunculkan satu problematika dalam kehidupan. Ya, entar itu marah, entar itu kesel, entar itu bikin gregetan, entar bikin gondok. Candaannya kelebihan, sindirannya di WA, di grup atau di pergaulan juga nggak ngenakin. Ya, gitu. Tapi sekali lagi, coba kisah-kisah yang memotivasi kita untuk membuat hati bahagia adalah dengan cara apa? Memaafkan. Nggak mungkin surga itu dengan harga murah untuk digapai. Pasti berat. Maafin orang tuh berat. Ya, enak diomongin, berat dijalanin. Gitu. Melupakan apalagi. Menjadikan dia kekasih apalagi. Lebih repot lagi, lebih susah lagi. Tapi apa? Allah memberikan keagungan pahala bagi orang yang bisa menjadikan musuhnya adalah kekasih. Ya. Ini pernah Al-Fakir sampaikan dari pengajian sebelumnya, bahwa siapa-siapa yang memiliki satu kecenderungan mempunyai agung dalam sifat manusia, dia menjadikan musuhnya itu adalah kekasihnya. Ya bukan artinya musuh-musuh akidah ya. Ya orang yang mendengki dia, orang yang membenci dia didatangi, dibawain kue. Ini apa ya? Ini udah jadi makanan kita. Ya, tapi ya itulah namanya berjuang untuk mentadabburi hidup kita sendiri. Bagaimana kebesaran Allah kita rasakan. Ya, sifat-sifat mulianya Allah itu kesentuh sama jiwa kita yang muslim ini, yang berserah diri. Kita kan muslim, berserah diri kepada Allah, maka disentuh sama Allah pada sifat-sifat mulianya, yaitu apa? Rahmanur Rahim, ya, pengasih dan penyayang. Itu kira-kira kita gimana? Jangan sama kekasih doang, jangan sama yang penyayang doang, tapi sama orang-orang yang memang hadir di dalam kehidupan. Itu latihannya ya begini dah caranya. Ya, kita gedein hati sama orang-orang yang nggak nguntungin kita. Kita gedein hati bukan sama orang yang baik, yang nguntungin, bukan. Itu mah udah jadi sunatullah. Itu udah jadi satu hal yang sifatnya lumrah. Kita dikasih banyak, lalu terima kasih, kita gandeng, jadi dia temen. Itu mah hal yang lumrah. Ini ada punya sifat yang orang ngedengki kita, ngebenci kita, kok kita gandeng. Kita bawain dia pesor, kita bawain dia buah, kita bawain dia bawaan apa yang nyenengin hati. Nah, itu adalah obat yang luar biasa. Ya, ini bukan cuma amalan orang soleh, tapi ini adalah amalannya para anbiya. Ya, Nabi kan begitu. Yang ngeludahin, ya kan, yang nimpugin, emang dia baik. Didoain baik, dimaafin. Ya, liatin ahli Taif waktu nimpugin Nabi sampai berdarah-berdarah. Ya, doanya apa? Ya doanya memaafkan. Ingin sampai nanti kelak akan dapat seorang muslim yang keluar dari sulbi mereka. Itu masih gitu. Dan Nabi masih mendoakan fa innahum la ya'lamun.
Ya sesungguhnya mereka tidak tahu. Jadi kita nggak sedih. Kita nggak gimana-gimana akhirnya sama orang-orang yang nyakitin kita dalam porsi dia nggak tahu, dalam posisi dia kurang tahu, kurang paham. Ya bisa jadi dia emang lemah. Bisa jadi dia kurang maklumat. Akhirnya kita nenangin diri. Coba dia suruh ngaji dulu. Rasanya dia nggak begini. Akhirnya kita apa? Merasa lapang jiwa kita. Sekali inilah punya amalan orang soleh, ahli surga. Apa ya? Maafin orang. Tapi gimana besok kalau ketemu lagi Ustaz? Kan Ustaz bilang jangan ketemu. Ini ngurangin. Ya kalau selagi nggak ketemu kita maafin aja. Kalau ketemu dapat lagi, ya itu bekal lagi kita. Artinya amal soleh seperti kita bertasbih. Amal soleh itu seperti kita menjemput, ya, menjemput kemenangan. Ketemu orangnya, terus balik lagi, ya kan? Malamnya kita tidur maafin lagi. Kan itu bagian dari amal soleh yang menjadikan itu tasbih. Kayak orang bertasbih dah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, ini bagian dari amalan yang membuat kita ringan menerima. Kalau kita paham itu, coba ya Allah, coba aku ingin malam ini memaafkan orang yang menyakitiku. Ya terus kalau besok ketemu, kan ini kan kita kerjaan Ustaz gitu. Ya nggak apa-apa, ketemu aja lagi, malam kita maafin aja lagi. Namanya hidup. Kalau ente bisa menghindar, nggak apa-apa ente menghindar. Kalau tidak bisa menghindar, amalan itu jadi tasbih kita kepada Allah dalam bentuk perjuangan kita memaafkan. Berat kan? Amalan berat, pahalanya gede nggak? Gede. Kan kita udah tahu kemarin. Al-ajru biqadri masyaqqah. Ganjaran itu disesuaikan dengan jerih payah kita. Rasanya berat, Ustaz. Ketemu lagi. Besok maafin lagi. Nggak apa-apa, emang kita disuruh begitu hidup. Sebagaimana kita ingin menjalankan sholat 5 waktu kita. Habis kita keluar, batal wudhu, ketemu, panggilan azan lagi, ngingetin lagi kita sama Allah. Ingat lagi. Sama kan? Kayak kita ibadah sholat 5 waktu. Kesel nih, marah. Tapi didamaikan dengan panggilan kemenangan. Hayya 'alal falah. Panggilan kemenangan. Jangan malah ngedekem. Jangan malah ngendon. Apalagi melihara kemarahan, ketutup tuh, setan yang nutup kuping, telinga, pendengaran hati. Kuping sih denger, hati yang ketutup. Kenapa? Karena penuh dengan rasa hikad. Ya itu tadi yang dipelihara akhirnya. Marah, dendam, pengen nyelakain, gak peduli. Hilangnya belas kasih. Alhamdulillah. Pengen melihara penyakit, karena penyakit semua itu. Satu aja dipelihara, penyakit parah akan merubah struktur tubuh kita. Dari enzim yang ada. Orang kalau lagi dendam, isinya apa? Kan stres. Dia melihara marah. Stres apa yang kita tahu, yang sering kita dengar dari dokter ahli gizi sendiri mengatakan, atau praktisi olahraga, 30 menit atau lebih, bahkan 1 jam dalam stresnya 5 menit. 5 menit kan sebentar. Itu mendingan ente olahraga, badan itu kebawa payah. Tanpa dipakai organnya. Nah kalau olahraga kan organ kepake semua, bergerak semua. Ya kan, memancarkan aura-aura kesehatan. Orang marah, apaan yang bergerak? Jantungnya diem aja, ginjalnya diem aja, jantung mah berdetak. Dep-dep. Orang kalau lagi marah liatin aja, detak jantungnya kan kenceng. Nggak olahraga nggak? Coba deh, ente marah nih, perhatiin. Kok jantung gede kan? Kalau ente pakai alarm tuh, pakai jam digital kalau yang sekarang ada, itu ada getaran. Disuruh nenangin diri. Kita lihat di jam. Harap tenangkan diri Anda dalam keadaan gelisah. Tuh, jam digital sekarang begitu ngasih tahu. Berarti apa? Organ tubuh kita kemakan. Sampai alat digital itu bisa mendeteksi. Lalu bagaimana kita pengen melihara kemarahan tanpa manfaat? Cari ketenangan, duduk kita. Kan kiatnya ada sekarang. Memaafkan. Kalau kita lagi dalam keadaan emosi, duduk ambil air wudhu. Ya. Sejukkan hati kita dengan siraman air suci yang mensucikan. Tuh, coba kan nikmat banget tuh. Coba pahamin nikmatnya wudhu. Allah ngasih ibadah ya, dengan kesucian air, kan syaratnya wudhu ada, air itu harus suci kan, itu kita meyakini dia bisa mensucikan diri kita, kan nenangin setan yang ngebakar-bakar, pergi dia. Entah itu berlaku kepada keluarga, misal, udah pasti dah, nggak lain-lain kita hidup sama siapa? Paling dekat sama keluarga, anak bini, orang tua, mertua, tetangga, emang sama siapa kita hidup? Ya, nggak jauh dari situ, begitu dekatnya juga Allah memberikan ketenangan di dalam sejuknya air suci. Kan kita kan marah sama orang dekat. Dekat nggak penanganannya? Dekat kan? Air. Di sini alhamdulillah. Kalaupun nggak ada air, Allah memberikan ilmu yang luar biasa. Duduk kita dengan tenang dan bertasbih, lalu kita memaafkan. Tuh.
Ya kalau kita mau mancing-mancing ya ambil air wudhu. Kita nggak kepancing, ingat ilmu. Itu maksudnya. Salah satu ciri untuk menjadi hamba Allah min ahlil jannah. Ya, ciri-cirinya ada. Gampang dia maafin orang. Gampang dia ngelupain kesalahan orang. Ini mudah-mudahan jadi bagian dari kehidupan kita dalam beramal soleh ya di sekeliling kita. Coba catat ini sampai mati. Jangan sampai hilang. Catatan ini supaya menjadi apa? Menjadi kenangan yang abadi di dalam kehidupan kita. Jangan jadi orang pendendam, pemarah. Coba jadi orang pemaaf. Coba jadi orang yang kira-kira min ahlil jannahnya pantas apa enggak. Orang kalau ahli surga itu punya ciri-ciri. Pantas enggak kita punya predikat ahli surga. Nah, itu kita punya ciri-ciri. Ya, ini bagian dari nikmat kita beragama, bagian dari nikmat kita menjadi hamba Allah, bagian dari nikmat kita menjadi umat Rasulullah. Ada amalan-amalan yang terlipat, yang berlipat-lipat, yang nggak ada hitungannya. Ya, kita sebutkan tadi, ya karena emang hidup kita disekelilingi oleh orang dekat, maka perilaku itu terjadi sama orang-orang di sekitar kita. Lalu apa tugas kita? Apa manfaat ngaji kita? Jalanin. Biarkan uban ini hilang, menghitam dengan ketenangan kita. Tanpa vitamin. Vitaminnya ada, apa rasa maaf. Ya, biarkan kulit kita yang kesut kembali kencang lagi dengan senyuman yang cerah dengan kita memaafkan. Ini ciri-ciri orang dendam itu supaya jangan sampai kita tadi ada. Maka obatnya adalah kita harus menjadi orang pemaaf ya, agar hidup kita tenang, ibadah kita tenang, kemesraan bersama keluarga jauh lebih bermakna. Ya, tanpa apa? Rasa marah. Nggak bisa. Dalam satu waktu kita nyimpen marah, kita bisa bermesraan. Nggak bisa. Maka tinggalkan itu. Kalau memang satu waktu dia bisa dilupakan, apalah kita melupakan dia selamanya. Apalah lagi kalau kita memaafkan. Ya, sebentar aja rasanya enak. Gua kalau kumpul sama majus kayaknya enak dah. Kenapa emang? Sesaat lupa masalah di rumah misalnya. Dan berarti apa? Berarti ente kan nyimpen sesuatu yang ente bebani. Bisa lupa. Kalau gitu lupain aja sekalian. Biar ente senang terus. Pulang ke rumah senyum aja rasanya. Gitu. Jadi kita kalau punya amalan-amalan yang sifatnya itu nambah ketenangan jiwa, pakai. Itu beneran amalan zikir. Yang ente baca-baca itu, ya subhanallah, alhamdulillah, bukan nggak bagus. Sampai ente nggak bisa memahami kan? Coba kalau dengan konsep kita memaafkan. Ente dalam satu waktu udah berzikir kepada Allah. Udah takut kepada Allah. Udah menenangkan diri ke atas perintah Allah. Gitu. Jadi jadikan ini obat kita, jadikan ini juga keberuntungan kita. Bisa jadi gara-gara kita begitu jauh lebih beruntung. Ahli surga itu kalau udah sampai ke pampang, tau nggak? Ke pampang itu kalau udah kelihatan, bocor dia. Bocornya apa? Banyak datengin keberuntungan. Itu ahli surga tuh kelihatan. Tahu-tahu ntar gampang aja dapat rezeki. Nanti kelar aja masalah yang katanya nggak ada, yang buntu gitu, nggak ada jalan keluar. Tahu-tahu kok terang aja ya. Ini ciri-ciri orang ahli surga ya adalah begitu tenang menerima segala sesuatu yang sifatnya masalah, lalu Allah yang memberikan jalan-jalan keluar. Nah, itu kelihatan pokoknya. Jadi nggak ada kesedihan kan? Ya, mudah-mudahan dari pembahasan ini ada manfaatnya dan memberikan kita ruang ya untuk menjadi orang yang pemaaf sampai Allah begitu ridho sama kita atas amalan-amalan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin.